Berdasarkan tema Kota Layak Huni, kami mengidentifikasi 4 masalah. Yang pertama, pemukiman kumuh masih ditemukan. Yang kedua, kurangnya jumlah armada transportasi umum yang memadai. Yang ketiga, fasilitas pejalan kaki yang belum memadai. 4, pelayanan publik yang belum memanfaatkan teknologi. Berangkat dari masalah-masalah itu, akhirnya kami menggunakan tools APKL untuk menganalisis masalah utama yang akan kita hadapi. Setelah dianalisis, kami akhirnya memutuskan bahwa masalah utama yang akan kita hadapi, pemukiman kumuh masih ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zakia. Selanjutnya adalah menganalisa akar masalah menggunakan metode Fishbone. Dari masalah pemukiman kumuh masih ditemukan, terdapat akar masalah. Yang pertama, keterbatasan masyarakat mengelola lingkungan, urbanisasi tidak diimbangi keterampilan kerja, kesadaran masyarakat terhadap standar hidup bersih dan sehat masih terbatas. Yang kedua, metode, perencanaan penataan permukiman belum berbasis kebutuhan real warga, pendekatan penanganan kumuh masih parsial dan tidak berkelanjutan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang ketiga, keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas permukiman, alokasi dana belum tepat sasaran, ketergantungan pada APBD tanpa inovasi pembiayaan. Yang keempat adalah material, kondisi rumah tidak layak huni, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase tidak memadai, jalan lingkungan sempit dan rusak, kurangnya fasilitas persampahan. Yang kelima, mesin, pendataan kawasan kumuh belum terintegrasi dan mutakhir, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kawasan, sistem pengelolaan sampah dan limbah belum modern. Yang terakhir, environment, pemukiman berada di lahan tidak sesuai peruntukan, berada di bantaran sungai, rel, dan lain sebagainya. Keterbatasan lahan untuk hunian layak, dan kerentanan terhadap banjir dan pencemaran. Kali ini akan membahas mengenai penentuan prioritas akar masalah menggunakan metode OSG. Di sini terdapat 6 penyebab masalah, dimulai dari yang pertama ialah kesadaran masyarakat terhadap standar hidup bersih dan sehat masih terbatas, dengan total nilai sebanyak 12. Lalu yang kedua ialah penyebab perencanaan penataan pemukiman belum berbasis kebutuhan real warga dengan total nilai 11. Kemudian yang ketiga ialah ketergantungan pada APBD tanpa inovasi pembiayaan dengan total nilai 10. Lalu untuk penyebab yang keempat ialah infrastruktur desa yaitu air bersih, sanitasi, drainase tidak memadai dengan total nilai sebanyak 13. Kemudian untuk penyebab yang kelima ialah minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kawasan dengan total nilai sebanyak 8. Dan yang terakhir adalah pemukiman berada di lahan tidak sesuai peruntukan dengan total nilai sebanyak 14. Jadi dapat disimpulkan dengan peringkat pertama ialah pemukiman berada di lahan tidak sesuai peruntukan. Kemudian disusul peringkat kedua adalah infrastruktur desa tidak memadai. Yang ketiga ialah kesadaran masyarakat terhadap standar hidup bersih dan sehat masih terbatas. Untuk peringkat keempat adalah perencanaan penataan pemukiman belum berbasis kebutuhan warga. Yang kelima, ketergantungan pada BPD tanpa inovasi pembiayaan. Dan yang terakhir keenam adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kawasan. Dalam rangka penanganan permasalahan pemukiman yang berada di lahan tidak sesuai peruntukan, telah dilakukan identifikasi dan penilaian beberapa gagasan kreatif. Ada 4 gagasan kreatif yang dimiliki. Yang pertama adalah penyediaan hunian vertikal terjangkau atau rusun dekat pusat aktivitas ekonomi warga. Yang kedua, pemetaan digital kawasan rawan pemukiman ilegal. Ketiga, integrasi data Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan, Dinas Perumahan, dan tata ruang dan pemerintahan daerah untuk tata kelola pemukiman. Yang keempat, pengoptimalan penggunaan website Jakarta 1 milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Berdasarkan keempat itu, kami menggunakan metode McNamara untuk menentukan tingkat efektivitas, efisiensi biaya, untuk dilakukan scoring untuk menentukan gagasan kreativitas yang memiliki keberhasilan paling tinggi. Di mana setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil pengoptimalan penggunaan website Jakarta 1 milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang memiliki nilai efektivitas, efisien, biaya yang paling tinggi untuk mengatasi masalah pemukiman yang berada di lahan tidak sesuai. Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan pengoptimalan penggunaan website Jakarta 1 milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Pengoptimalan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berbasis data.
ASN dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis data sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja berbasis hasil. Pengoptimalan penggunaan aplikasi Jakarta Satu tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang, tetapi juga menjadi sarana transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang cerdas, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.